Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 mulai. Di sana masuklah ia, yaitu Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah angin itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Kita berhenti sampai sini dulu. Kita tahu cerita ini adalah pelarian dari Elia yang takut menghadapi ancaman dari Isabel. Dan dalam pelariannya, akhirnya Elia sampai ke Gunung Horeb, ke Gunung Allah. Di sana dia masuk ke dalam sebuah gua, dan ketika dia ada di dalam gua, maka Tuhan berfirman, Tuhan bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Sidang jemaat, seandainya Tuhan menanyakan hal ini juga kepada kita, apakah jawaban kita? Apakah kerjamu di sini? Apakah kerjamu saat ini? Apakah kita bisa menjawab seperti Elia? "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Pembicaraan ini patut kita pertimbangkan, renungkan sungguh-sungguh. Seandainya Tuhan bertanya kepada kita saat ini, "Apakah kerjamu di sini?" Dan Elia ganti dengan nama kita sendiri. Apakah kita bisa mengatakan seperti Elia, "Aku sedang giat-giatnya bekerja untuk Engkau, Tuhan"? Atau kita saat ini berani berkata pada Tuhan, "Aku sedang ibadah sungguh-sungguh, Tuhan"? Ataukah kita akan menjawab, "Aku sedang sembunyi, Tuhan. Aku sedang ketakutan. Aku sedang putus asa. Aku sedang kesakitan." Setiap orang akan macam-macam jawaban yang dinyatakan kepada Tuhan.
Dan itu akan menunjukkan keperluan kita sebenarnya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau meningkat lagi, maka kita seharusnya ada di posisi seperti Elia yang mengatakan, aku sedang giat-giatnya bekerja untuk Engkau Tuhan. Karena ini hari terakhir, hari-hari terakhir. Ini hari-hari yang sungguh menentukan sehingga aku mau bekerja dan sedang bekerja untuk Tuhan. Karena banyak dari orang-orang, bahkan orang-orang Kristen, sedang tidak bekerja untuk Tuhan. Bisa bekerja untuk diri sendiri, bisa bekerja untuk orang lain, bisa bekerja untuk pemerintah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sedang bekerja untuk Tuhan? Oh, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Bahkan setelah itu kita akan masuk lagi. Elia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bahwa ketika kita sudah melayani pun, kita juga tetap harus mengkoreksi diri. Apakah kita menjadi sombong dalam melayani Tuhan? Elia mengatakan, hanya aku Tuhan, hanya aku yang melayani Engkau. Yang lain menentang Engkau, bahkan mau membunuh aku Tuhan. Ketika kita melayani, kalau kita melayani, bahkan ketika kita melayani, kita diperhadapkan untuk mengkoreksi hati kita. Apakah kita melayani dengan hati yang murni, dengan fokus kepada Tuhan, atau melayani dengan hati yang sombong, merasa benar sendiri, dan yang lain salah? Ini harus kita perhatikan. Karena pada akhirnya, setelah kita hidup di dalam rencana Tuhan, pada akhirnya penilaian terakhir adalah, apakah semua yang kita kerjakan itu berdasarkan kemurnian hati. Bukan untuk bersaing juga. Pelayanan bukan untuk bersaing. Dan kemudian, ketika banyak atau hampir semua orang Kristen meninggalkan Tuhan, apakah kita mau tetap setia? Sekalipun hanya kita, apakah kita tetap setia? Ingat, dalam melayani Tuhan, kita tidak boleh melihat atau tergantung dengan keadaan orang lain. Karena orang lain tidak melayani, kemudian kita juga malas untuk melayani, kita mau ikut-ikutan. Ya. Karena orang lain melakukan tindakan tertentu, kita mau ikut-ikutan. Jangan. Elia mengatakan, banyak yang meruntuhkan mezbah, banyak yang meninggalkan Engkau, bahkan banyak yang mau membunuh aku. Tetapi mari kita juga mau sikapnya seperti Elia, yaitu tetapi aku mau giat melayani Engkau Tuhan. Dalam keadaan seperti sekarang, mungkin orang-orang menahan diri, baik dalam bekerja, baik dalam bepergian, yang lebih parah lagi dalam ibadah. Menahan diri. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh punya pilihan juga. Apakah kita juga mau ikut-ikutan tahan diri?
Atau kita mau bertindak seperti Elia. Aku mau semakin giat melayani Tuhan. Ini masalah pilihan kok. Bahkan dari pagi, bukankah kita juga sudah diperhadapkan kepada pilihan? Apakah ketika beker kita jam 4:30, jam 4 bunyi, apakah kita mau bangun? Padahal itu sudah kita tetapkan loh ya. Malam sudah kita tetapkan. Besok mau bangun jam segini. Tetapi ketika sudah sampai itu pun masih butuh pilihan terakhir. Mau bangun atau sekedar matikan beker. Ya. Itu pilihan. Pilihan. Oleh karena itu, sekarang kita pun diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita mau sembunyi? Ya. Apakah kita mau sembunyi? Atau kita mau giat dalam beribadah, di dalam bekerja untuk Tuhan? Kembali saya ingatkan, COVID belum selesai. Sudah ada virus baru di Afrika Barat yang luar biasa. Gejalanya demam, kemudian batuk darah, dan mati. Melalui sentuhan, dan yang lebih parah lagi, kalau orang itu tinggal di satu tempat atau di meja, kalau virus COVID hanya beberapa detik ya, beberapa menit hilang sudah. Tetapi itu cekat kalau kita nyentuh di meja begini, virus itu tetap di meja itu. Lebih parahnya lagi, walaupun sudah divonis sembuh, dikatakan suami istri, terutama yang suami, tetap harus menahan diri tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Walaupun sudah dinyatakan negatif, harus tunggu 12 bulan lagi. Anda boleh baca beritanya di Google. Virus baru yang sekarang lagi menjadi perhatian dari WHO. Artinya, kembali saya mau katakan, waktu kita tidak banyak. Apakah kita mau terus sembunyi? Atau sementara kita masih hidup ini, bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Itu pilihan. Ya. Pilihan. Saya hanya membeberkan, memberitakan pilihan ada pada kita masing-masing. Nanti penghakimannya ada pada Tuhan. Ya kan? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-11. Lalu firman Tuhan, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, dari dua ayat ini kita perhatikan bahwa yang kita bisa petik pelajarannya adalah kita harus mempunyai kepekaan, ketajaman untuk bisa mengetahui atau membedakan dalam setiap kejadian apakah ada Tuhan di sana. Belum tentu yang heboh itu Tuhan yang buat atau ada Tuhan di dalamnya. Jangan salah menafsirkan juga. Karena di sini dikatakan yang heboh-heboh itu angin besar, sampai batu-batu terpecah, ya gempa yang besar, kemudian api yang dahsyat. Ternyata
Di 3 kejadian yang dahsyat ini tidak ada Tuhan. Jangan salah menafsirkan juga, kemudian kita mengatakan, oh, yang tenang-tenang itu ada Tuhan. Ya, angin sepoi-sepoi, di dalamnya ada Tuhan. Makanya kalau ibadah, tidak boleh rame. Ya, jangan seperti itu juga. Tetapi yang dibutuhkan adalah ketajaman, kepekaan kita dalam membedakan atau mengetahui apakah ini karya Tuhan atau bukan. Kebetulan di sini yang ditunjukkan adalah angin sepoi-sepoi. Bisa jadi ketika Tuhan menemui kita, Dia datang dengan gempa yang dahsyat. Bisa jadi ketika Tuhan menemui kita, kamar kita bergoyang. Ada seorang nabi Tuhan kalau berdoa sering kali dikatakan, sering kali ketika dia berdoa, itu tempat tidurnya dan dirinya itu agak ngawang, ya. Jadi bergerak juga, naik. Tetapi ingat, belum tentu juga ketika kita tidur, ya, tempat tidur kita klotak, itu Tuhan. Belum tentu. Ya. Oleh karena itu saya katakan, butuh kepekaan. Karena ini akhir zaman. Coba kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Nah ini, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Ya, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4, ayat yang sangat kita hafal. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, perhatikan, Rasul Yohanes mengingatkan, janganlah percaya akan setiap roh. Karena itu disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Ingat, belum tentu apa yang disampaikannya itu dari roh Allah. Karena ada penglihatan yang dahsyat, karena ada nubuatan yang dahsyat, karena ada kesembuhan yang dahsyat, karena ada mujizat yang dahsyat, dan kita katakan, wow, ini pasti dari Tuhan. Apalagi pakai nama Tuhan Yesus lagi. Belum tentu. Oleh karena itu, Rasul Yohanes katakan, ujilah. Uji. Dan di sini ayat kedua mengatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saya mau simpulkan begini, bahwa seorang hamba Tuhan yang mendemonstrasikan atau mengatakan bahwa dia sedang mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ayat 2 mengatakan dia harus mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Secara harafiah, ya, ini yang harus dilakukannya. Tetapi juga ada arti yang lain. Perhatikan, Yesus itu adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia.
Bahkan menjadi manusia anak tukang kayu lagi. Ya. Artinya lihat bahwa kehidupan Yesus adalah dia yang termulia menjadi orang yang sederhana. Bahkan mati sebagai orang yang terhina. Yang saya mau tekankan adalah ini. Bahwa ketika kita melihat hamba-hamba Tuhan mendemonstrasikan kuasa Allah, itu tidak cukup. Anda harus bisa lihat apakah hamba Tuhan ini kehidupannya sederhana atau perlente atau bermewah-mewah. Karena Yesus tidak mempertahankan kemuliaannya. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mempunyai kuasa Allah, justru kita mencari kemuliaan? Sudah beda. Berarti kita dengan perbuatan kita tidak mengakui Yesus yang Allah, yang adalah Allah, turun menjadi manusia. Hidup secara sederhana. Ini harus kita perhatikan. Karena dikatakan bahwa kita mengenal nabi-nabi itu dari buahnya. Buah selalu berbicara tentang gaya hidup, karakter. Buah. Pekerjaan roh jelas, karunia-karunia. Tetapi buah roh adalah kasih, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Ini berbicara tentang karakter. Oleh karena itu kita sungguh di akhir zaman ini kita harus hati-hati. Kita harus punya kepekaan bisa membedakan ini sungguh-sungguh dari Tuhan atau bukan. Bagaimana untuk membedakan? Gampang. Anda harus bergaul dengan Allah. Ketika Anda terbiasa dekat bergaul dengan Allah, kemudian Anda dekat satu saat dengan pribadi yang bertentangan dengan pribadi Allah, Anda akan merasa tidak nyaman. Kadangkala untuk membedakan orang hamba Tuhan ini benar atau tidak, pekerjaan ini sungguh dari Tuhan atau tidak, untuk membedakan sukar. Tetapi ingat, ketika kita sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan, maka ketika kita berhadapan dengan pekerjaan yang bukan dari roh Tuhan, ada rasa tidak enak. Seringkali tidak bisa dijelaskan. Loh, pengajarannya benar. Mujizat menyertai, tapi kok tidak enak ya dekat dia. Kok tidak enak ya dengar pengajarannya. Padahal pengajarannya sepertinya benar. Apalagi orang awam kan, pokoknya nyebut Yesus, wah benar. Tetapi kok tidak enak. Kenapa? Karena dari dalam itu terpancar sebenarnya. Oleh karena itu, butuh keintiman dengan Tuhan untuk mengetahui. Karena pada akhir zaman banyak orang akan disesatkan. Kenapa bisa disesatkan? Karena mereka memang salah dari awal. Mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Contoh yang sederhana yang sering kali saya katakan. Mau dicetak ulang berapa kali pun uang itu, kalau Anda tidak pernah memegang bersentuhan dengan uang yang asli, selamanya Anda tidak pernah bisa membedakan uang asli atau palsu. Tetapi ketika engkau sudah terbiasa dengan uang asli, Anda pegang uang asli, Anda memegang satu saat memegang uang yang palsu, Anda akan tahu. Bahkan tanpa penjelasan pun, ketika Anda pegang, Anda bisa tahu perbedaannya. Ya enak, ini tidak kasar, ini kok mulus. Ya kalau mukanya cewek yang dicari yang mulus. Kalau uang yang dicari itu yang kasar, ada kasar-kasarnya dikit gitu loh. Ya, kalau yang mulus fotokopian itu.
Jadi Anda harus selalu pegang uang yang asli supaya tahu uang yang palsu. Kalau sampai selama ini kita tidak pernah bergaul intim dengan Tuhan, mudah disesatkan. Mudah disesatkan. Ingat nasihat Rasul Yohanes ini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, suratan ini yang namanya suratan pasti diberikan untuk jemaat. Dan kalau di sini Rasul Yohanes membahas soal munculnya banyak nabi-nabi palsu, berarti ini di kalangan kekristenan. Anda kalau tahu cerita tentang hamba-hamba Tuhan, bahkan yang terkenal mungkin yang Anda kagumi, kalau Anda tahu, Anda akan kaget. Kalau pelayanan harus ditransfer dulu uang, ya, minta hotel sini, ada yang licik lagi, ya kan? Jadi diundang, satu kota, ada 3 gereja. Mereka bisa nanti ke gereja yang satu, ya, minta uang hotel. Ke gereja yang kedua, minta uang hotel lagi. Padahal khotbahnya pagi, siang, malam itu di 3 gereja yang berbeda. Tetapi minta uang hotelnya itu kepada 3 gereja juga. Anda perhatikan di sini. Khotbah bisa bagus. Bahkan mungkin bisa mengadakan mujizat. Tetapi perhatikan, gaya hidup yang merupakan pancaran roh di dalamnya, Anda harus waspadai. Disinilah akhir zaman Anda akan menemukan banyak hal yang sungguh membutuhkan ketelitian, ketajaman, kepekaan kita. Ya. Nah, di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang keempat, ini firman yang harus menjadi pegangan kita. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini berbicara tentang pelayanan. Tetapi saya mau fokus kepada bagian yang kedua. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Kalau mau punya kepekaan, Anda harus terbiasa bangun pagi untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk bersaat teduh. Kalau punya kepekaan, Anda harus mempunyai hati seorang murid yang kalau sudah mendengar suara Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, oh ya Tuhan berbicara. Bukan, murid akan melakukannya. Ya. Jadi ini yang akan membuat kita terjaga di akhir zaman. Untuk menjaga iman kita supaya tidak disesatkan. Bangun pagi, menjalin hubungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, kita mentaatinya. Terus kalau sudah seperti itu, maka iman kita akan terjaga di hadapan Tuhan. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kembali kepada pembacaan kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Bahwa Elia sampai dalam taraf. Begitu mudahnya dia untuk membedakan
suara Tuhan atau untuk membedakan, mengetahui apakah ada Tuhan atau tidak. Begitu mudahnya. Kenapa? Karena kembali kepada kitab Yakobus, kalau disimpulkan, Elia berdoa. Kitab Yesaya 50 ayat yang keempat tadi mengatakan, setiap pagi ia mempertajam telingaku. Saya percaya bahwa semua tokoh Alkitab di Alkitab ini mempunyai kebiasaan untuk bangun pagi dan bersaat teduh. Zaman sekarang ada hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa bangun pagi, sehingga kemudian dia akan mengajarkan sesuai dengan keadaannya, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Doa tidak harus pagi. Doa itu kalau tidak bisa bangun pagi, bisa siang. Kalau tidak bisa siang, bisa sore. Kalau tidak bisa sore, lebih bagus malam. Pasti doa 8 jam. Ya. Itu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, Anda perhatikan kalau Tuhan berbicara kepada Musa atau siapapun, bangun pagi-pagi dan naik ke gunung. Selalu seperti itu. Selalu. Karena itu waktu yang disukai Tuhan. Ingat, ketika kita mau bertemu dengan orang yang punya otoritas di atas kita, yang menentukan waktu pertemuan adalah orang di atas kita. Tidak ada Bapak Presiden Jokowi mau ketemu sama orang yang punya warung, kemudian orang yang punya warung yang menentukan. Waktunya tidak ada. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah tetapkan pagi hari, ya taat pagi. Anda maksa siang, gaya doanya ada, tetapi Tuhannya, ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, ketajaman Elia luar biasa. Mau sedahsyat apapun, Elia bisa tahu, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ya. Kemudian, ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, angin sepoi-sepoi itu, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Lihat sikap Elia. Dia menyadari kedahsyatan Tuhan sekalipun Tuhan ada di angin sepoi-sepoi. Buktinya Elia menyadari kedahsyatan Tuhan. Dia tutup mukanya dengan jubahnya. Kenapa? Karena setiap orang yang memandang wajah Tuhan pasti mati. Padahal Tuhan datang hanya dengan angin sepoi-sepoi. Wajar kalau Tuhan datang dengan api yang dahsyat itu. Elia tutup mukanya dengan jubahnya. Wajar. Ya. Tuhan datang dengan gempa, Elia takut, hormat ke Tuhan dan tutup mukanya. Wajar. Tetapi ini angin sepoi-sepoi. Tetapi sikap Elia tetap menyadari, sekalipun Tuhan datang dengan rupa angin sepoi-sepoi, tetap di sana pun ada kedahsyatan Tuhan yang harus dihormati. Inilah sikap Elia. Dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau dia tidak hormat, dia tidak hati-hati, dia akan mati di hadapan Tuhan.
sikap hormat seperti ini, menyadari siapa Tuhan, siapa kita, itu harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaan dari Tuhan kembali. Maka datanglah suara kepadanya, kepada Elia yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan ternyata jawaban Elia tetap sama. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sidang jemaat, setiap pertemuan dengan Tuhan yang harus kita perhatikan adalah Tuhan mau mengubah pola pikir kita. Bukan Tuhan menyetujui pola pikir kita, bukan. Selalu dalam persekutuan kita dengan Tuhan adalah yang terjadi adalah kita menselaraskan pikiran kita, sudut pandang kita dengan pikiran Tuhan. Akhirnya di ayat yang ke-18 Tuhan meluruskan pikiran dari Elia. Tuhan katakan begini, ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Ini terjemahannya salah. Terjemahan yang tepat dari bahasa aslinya mengatakan, tetapi aku masih meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. 2 kali Elia ditanya Tuhan, Elia mengatakan pandangannya, pemahamannya adalah hanya aku Tuhan yang tetap setia kepadamu. Tetapi ternyata Tuhan yang Maha Tahu itu mengetahui dan memberitahukan kepada Elia apa yang Tuhan ketahui. Elia, bukan hanya kamu, masih ada 7.000 orang yang setia kepadaku. Berarti firman Tuhan selalu memberikan ketenangan, penghiburan, penguatan kepada kita. Bisa bayangkan perasaan Elia? Awalnya hanya mengetahui hanya aku yang setia. Dan sekarang mengetahui masih ada 7.000 orang bersama aku yang setia. Beda loh, perasaan orang sendirian dengan banyak teman, beda. Ya. Beda. Kelihatannya, seandainya ya, kita bukan orang penakut. Seandainya kita tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh, coba lihat. Orang kalau pergi ke rumah angker sendirian, atau didatangi setan sendirian, takutnya luar biasa. Tapi kalau bareng-bareng, takutnya itu lucu. Nah, iya kan? Anda bisa bayangkan sendiri, berimajinasi kan? Takutnya pasti lucu kalau banyak orang. Ya. Nah, perasaan Elia Anda bisa bayangkan. Bahwa tanpa pola pikir dari Allah diberikan kepada kita, kita akan mengasihani diri sendiri. Kita akan takut. Kita akan putus asa. Tetapi ketika pola pikir, pikiran Kristus diberikan kepada kita. Dengan pikiran Kristus ada pada kita aja, kita sudah menyadari bahwa kalau Kristus hadir, maka tidak bisa tidak. Bapa dan Roh Kudus pasti hadir, karena mereka tidak terpisahkan. Kalau Raja hadir, pasti anak buahnya, para malaikat, pasti juga akan menyertainya. Tidak boleh Bapak Jokowi mau jalan-jalan sendirian. Tidak boleh. Pasti ada yang menyertai. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa
kehadiran Tuhan, pola pikir Tuhan, firman Tuhan itu akan menenangkan kita. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja di atas Israel, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Perhatikan di sini, Elia yang dalam pelarian, Elia yang dalam ketakutan, tidak bisa mengimpartasikan pengurapannya kepada siapapun juga ketika dalam ketakutan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah kembali ke jalanmu. Nabi kalau sudah melenceng jalannya, Nabi kalau sudah melenceng hatinya, tidak siap untuk melakukan kehendak Tuhan dan tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan, apalagi mengimpartasikan pengurapannya. Oleh karena itu firman Tuhan kepada Elia, pergilah kembali ke jalanmu. Harus kembali kepada jalan awal, kepada awalnya, yaitu kemurnian hati. Harus bertobat, baru siap untuk melakukan firman Tuhan, baru siap untuk mengimpartasikan pengurapannya. Di sini Elia akan mengimpartasikan pengurapannya kepada 3 orang, yaitu Hazael, Yehu, dan Elisa. Sayangnya, akhirnya Elia hanya mengimpartasikan kepada 1 orang, yaitu Elisa. Tetapi bersyukurnya Elisa menyelesaikan tugas dari Elia yang belum diselesaikan, yaitu mengurapi Hazael dan Yehu. Itu dilakukan oleh Elisa. Nah, yang harus kita perhatikan juga, lihat di sini, bahwa hanya orang yang murni hatinya, orang yang benar, hamba Tuhan yang benar, yang akan mampu mengimpartasikan pengurapan. Ya. Sebaliknya, atau saya pertegas, hati-hati untuk berdekatan, hati-hati untuk mengharapkan impartasi pengurapan dari hamba-hamba Tuhan yang tidak benar. Ya. Kemudian Anda perhatikan bahwa kalau dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Coba lihat, ada apa Tuhan kok menyuruh Elia mengurapi Hazael untuk menjadi raja atas Aram? Bukankah bangsa Aram bukan penyembah Allah? Bukan, mereka penyembah berhala. Tetapi ternyata juga Raja Aram yang menentukannya adalah Tuhan. 2 raja. Kalau hamba Tuhan sekarang menafsirkan sekarang, ini sama dengan pengusaha-pengusaha yang kaya. 2 raja dan 1 nabi. Ini digambarkan bahwa
pengusaha, raja-raja, dan hamba Tuhan, imam, nabi, harus ada kerjasama. Tetapi saya tidak mau bahas itu. Yang saya mau katakan bahwa ingat, mau hamba Tuhan, mau pengusaha, sekaya apapun, hamba Tuhan sedahsyat apapun pengurapannya, ingat, yang menentukan, yang menetapkan semuanya adalah Tuhan. Sehingga kita tidak boleh sombong. Kemudian, Hazael ini menjadi raja yang sangat dahsyat untuk bangsa Aram. Bahkan sering kali mengalahkan umat Tuhan, bangsa pilihan Allah sendiri. Dari sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi sebenarnya ada di dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang menetapkan. Dan satu ayat mengatakan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Selama kita mengasihi Tuhan, tidak terlalu penting siapa yang akan jadi presiden. Kita harus punya keyakinan semuanya Tuhan yang menetapkan dan selalu ada dalam kontrol Tuhan. Saya ingat dahulu ketika satu orang yang katanya benci, ya, sampai sekarang benci kepada orang Kristen, kepada orang Tionghoa, jadi ketua DPR. Wow. Dulu masih MPR kalau tidak salah. Ya, setelah Bapak Presiden Soeharto tumbang, maka orang ini jadi ketua MPR. Orang sudah takut nanti kekristenan bagaimana, kekristenan bagaimana. Ternyata tetap aja aman-aman. Ketika Bapak Habibie menjadi presiden, wah dia ketua himpunan mahasiswa Islam kan. Bagaimana nanti Indonesia bagaimana? Tuhan yang menetapkan, semua tetap ada dalam kontrol. Oleh karena itu ingat ini, kalau kita tahu bahkan Hazael pun yang menetapkan sebagai raja adalah Tuhan. Tuhan tetap memegang kontrol apapun yang kita hadapi sekarang. Kita harus punya pemahaman dan keyakinan bahwa semuanya tetap dalam kontrol Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuat semuanya yang kelihatannya tidak baik, itu akan dibuat menjadi bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian ayat yang ke-17 mengatakan begini. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Bahwa segala yang ditetapkan oleh Tuhan itu akan selalu bertautan, berhubungan, dan saling melengkapi. Ketika Tuhan mengurapi seseorang, si A, si B, si C, ingat bahwa walaupun tidak disebutkan 3 orang atau 10 orang yang diurapi ini, sangatlah harus mengerti bahwa mereka semua harus selalu terhubung, saling bekerja sama, saling melengkapi. Bukan, saya bidangnya di sini, sudah kamu jangan ikut-ikut. Tidak bisa. Tuhan yang menetapkan, sehingga di sini dikatakan, siapa yang terluput dari pedang Hazael mungkin kurang mampu dengan sempurna, maka masih ada Yehu yang akan membunuhnya, dikatakan. Yehu akan memperlengkapi apa yang sudah dikerjakan oleh Hazael.
Kalau kedua-duanya sudah bekerja belum sempurna juga, maka masih ada Elisa yang akan menyempurnakan. Bahwa pengurapan yang dibagi-bagikan, yang diimpartasikan, itu haruslah kita mengerti ada tanggung jawab dari setiap orang yang diurapi untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang diurapi juga. Oleh karena itu, mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, bukankah Hasael, Yehu, dan Elisa kembali pada akhirnya akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Sedang apakah engkau sekarang? Apakah mereka bisa juga mengatakan seperti Elia? Aku sedang giat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Dan malam hari ini, dalam keadaan apapun kita, bisakah kita mendengarkan juga suara Tuhan kepada kita masing-masing? Apa yang kau kerjakan saat ini? Kiranya pertanyaan ini akan mendapatkan jawaban yang tepat. Sehingga Tuhan akan berkenan kepada kita semua. Biarlah di akhir zaman ini fokus kita adalah Tuhan. Bukan kita, bukan uang, bukan tahta, tetapi Tuhan saja. Tuhan saja. Tuhan memberkati.